Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alisa Laila Nurpadilah dengan nomor pokok mahasiswa 232151043 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Quran Surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 10 beserta terjemahan, isi kandungan, dan juga peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi hingga keutamaan membaca Quran Surah Al-Kahfi. Stay tune semuanya, tonton sampai habis ya. Guys, yang pertama ada pembacaan Quran Surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 5 beserta terjemahan dan isi kandungannya. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikan bengkok. Kandungan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 1 ini yaitu merupakan ungkapan pujian dengan sifat kesempurnaan dan kemuliaan serta nikmat lahir dan batin hanya ditunjukkan kepada Allah semata yang telah menurunkan Al-Quran kepada hamba dan utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW dan sama sekali tidak menjadikan Al-Quran ini bengkok atau menyimpang dari kebenaran. Qayyimal liyunzira ba'san syadidan min laduhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana, yang artinya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Kandungan Quran Surah Al-Kahfi ayat 2 ini ialah tetapi dia menjadikannya sebagai kitab yang lurus, tidak saling bertentangan dan berbeda untuk memperingatkan orang-orang kafir akan azab yang pedih dari Allah yang telah menanti mereka dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran pahala yang baik yang tidak akan ada ditandingi oleh jenis ganjaran apapun. Makisina fihi abada, yang artinya mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Yang kandungannya yaitu pahala yang besar itu tidak lain adalah surga yang mereka tempati untuk selama-lamanya. Mereka tidak akan pindah atau dipindahkan dari surga itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang membacanya. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, yang artinya dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Kandungan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat keempat ini ialah memperingatkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani serta sebagian orang kafir Quraisy yang menganggap para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba, yang artinya mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula kakek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka yang hanya mengatakan suatu kebohongan belaka. Kandungan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat ini yaitu kaum musyrikin sama sekali tidak memiliki pengetahuan sedikit pun pada mereka atas apa yang mereka dakwahkan bagi Allah, yaitu mengambil seorang anak sebagaimana para pendahulu mereka yang mereka ikuti. Alangkah parah ucapan buruk yang keluar dari mulut-mulut mereka. Apa yang mereka ucapkan hanyalah ucapan dusta saja. Fala'allaka bahirun nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa.
yang artinya, maka barangkali engkau Muhammad akan celakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Kandungan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 6 ini ialah, maka boleh jadi engkau wahai Rasul akan mencelakakan dirimu karena kecewa dan bersedih hati bila mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Maka janganlah engkau melakukannya, sebab pemberian hidayah itu bukanlah tanggung jawabmu, akan tetapi engkau hanya bertugas untuk menyampaikannya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dari Quran Surah Al-Kahfi kandungannya ayat 7 ini ialah agar kami dapat menguji mereka siapakah dari mereka yang terbaik amalannya dengan taat kepada kami, dan siapakah dari mereka yang paling buruk tindakannya dengan berbuat berbagai macam maksiat dan tidak akan memberi balasan kepada masing-masing mereka dengan balasan yang sesuai. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sha'idan zuruza, yang artinya, dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus dan kering. Isi kandungannya yaitu, sesungguhnya pada hari kiamat kelak kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi tanah rata yang tandus tanpa tanaman dan hiasan. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina azaba, yang artinya, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Kandungan dari Quran Surat Al-Kahfi ayat 9 ini ialah Allah menerangkan bahwa apakah Nabi Muhammad mengira bahwa kisah Ashabul Kahf beserta Raqim batu tertulis sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab lama adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling menakjubkan. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung kepada Allah di dalam gua dan mereka berdoa, ya Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Kandungan dalam ayat 10 itu yaitu maka Allah mengabulkan doa mereka. Allah tutup telinga mereka di dalam gua itu agar mereka tidak dapat mendengar suara. Maka mereka tidur lelap di dalam gua itu selama beberapa tahun, yaitu sekitar 300 tahun seperti yang disebutkan pada ayat 25. Shadaqallahul azim. Dalam Quran Surah Al-Kahfi terdapat beberapa kisah yang luar biasa. Seperti yang pertama, ada kisah Ashabul Kahfi. Terkandung kisah Ashabul Kahfi yang rela meninggalkan kampung halamannya dalam keadaan terusir demi mempertahankan agamanya. Yang kedua, ada kisah Sohibul Janatain. Terdapat kisah pemilik kebun Sohibul Janatain yang mengajarkan untuk tidak mudah terpukau oleh harta dan tidak meninggalkan agama hanya demi urusan dunia. Yang ketiga, ada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah kedua Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengajarkan pentingnya ilmu dan hidayah. Kisah yang keempat adalah kisah Nabi Zulkarnain. Kisah ini mengajarkan pentingnya amanat seorang pemimpin. Terakhir, saya akan membahas mengenai keutamaan bagi orang-orang yang membaca Quran Surah Al-Kahfi. Yang selanjutnya ada banyak sekali keutamaan membaca Quran Surah Al-Kahfi. Di antaranya dipancarkan cahaya di hari kiamat,
mendapat petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya antara 2 Jumat, diberi rasa sakinah, terhindar dari fitnah dajjal, rumahnya tidak akan dimasuki setan, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, disinari oleh cahaya kebaikan, ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan syahid. Itulah 10 keutamaan membaca Quran Surah Al-Kahfi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Quran Surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 10. Selamat bertemu di video selanjutnya. Dadah semuanya.